Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali di materi statistika pendidikan, di mana pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan materi tentang uji T. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang one sample t-test. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pair sample t-test. Di mana pair sample t-test itu digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Apakah keduanya mempunyai rata-rata yang berbeda secara signifikan atau tidak? Nah, sampel yang digunakan di sini adalah sampel yang sama pada kasus yang berkaitan dengan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi maksudnya adalah uji pair sample t-test ini digunakan ketika kita melakukan pre-test dan post-test pada penelitian kita. Nah, misalnya nih, teman-teman punya judul skripsi efektivitas model pembelajaran ini terhadap hasil belajar. Maka ketika misalnya kita mau melihat apakah model itu efektif, maka kita akan memberikan pretest dulu. Kemudian setelah itu baru kita mengajarkan model yang dijelaskan sebelumnya. Setelah itu kita memberikan post-test, ya, seperti itu ya. Jadi ketika penelitian kita seperti itu, maka uji hipotesis yang dilakukan adalah pair sample t-test. Intinya, kalau ada pretest dan posttest, pasti pengujiannya menggunakan pair sample t-test. Nah, di sini ada contoh kasus, misalkan seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai ulangan matematika antara sebelum diadakan les dengan sesudah diadakan les pada SD 3 Balang Nipa. Nah, peneliti dengan menggunakan sampel sebanyak 20 responden, maka data-data didapatkan sebagai berikut. Nanti akan saya perlihatkan datanya seperti apa ya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa ketika kasusnya seperti itu, maka kita bisa membuat hipotesisnya. Maka hipotesis nolnya atau H0-nya bunyinya gini, tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan matematika sebelum les dengan rata-rata nilai ulangan sesudah les. Jadi dikatakan H0 itu tidak ada perbedaan. Kemudian HA, ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan matematika sebelum les dengan rata-rata nilai ulangan sesudah les. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria pengujian. Nah, H0 diterima jika p-value-nya lebih dari 0,05 dan H0 akan ditolak jika p-value atau signifikansi alfanya kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya mari kita mencoba untuk melakukan pengujian pair sample t-test. Ya, jadi seperti biasa kita siapkan datanya. Jadi ini saya sudah punya contoh data untuk pair sample t-test. Di sini ada pretest dan posttest. Kemudian kita ke SPSS. Maka kita harus membuat new dataset. Jadi kita buat dulu new datasetnya. Kemudian seperti biasa kita ke variabel view. Jadi kita ke variabel view. Kemudian kita mendefinisikan variabelnya dulu. Nah, di sini kita bisa menuliskan sebelum. Variabelnya itu sebelum dan sesudah. Ya, setelah itu kita bisa mengubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kita bisa beri label. Ini bisa pretest, posttest. Oke ya teman-teman ya. Oke,
Setelah itu kita ganti ini scale, ini scale. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Jadi di sini sudah muncul variabel sebelum dan sesudah. Nah, tinggal kita pindahkan data yang ada di Excel ini. Jadi kita copy dulu. Setelah di copy, kita paste. Nah, ini sudah. Jadi datanya sudah ada di SPSS. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung melakukan analisis data. Jadi kita lakukan analisis data. Caranya adalah kita pilih analyze, kemudian compare means. Karena kita mau menguji pair, berarti kita pilih pair. Setelah itu kita pindahkan post test ke variabel 1, pretest ke variabel 2. Setelah itu kita pilih option. Jadi kita lihat 95% oke, sudah benar, berarti alfa yang digunakan adalah 5%. Maksudnya adalah taraf kesalahan yang digunakan itu 5%. Kemudian setelah itu kita pilih oke. Nah, ini sudah muncul. Jadi sudah muncul berapa nilainya. Ini namanya output SPSS-nya. Kemudian di sini diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,330. Jadi 0,330 yang ini ya teman-teman ya, yang ini 0,330. Jadi signifikansi yang 0,330 inilah yang akan kita bandingkan dengan 0,05. Nah, kita tahu bersama bahwa 0,330 itu lebih besar dari 0,05. Nah, lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya ya kita kembali ke kriteria pengujian tadi. Nah, di sini kan H0 diterima jika p-value lebih besar dari 0,05, H0 ditolak ketika p-value kurang dari 0,05. Sementara tadi di hasil output SPSS itu kita memperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,330. Di mana 0,330 ini lebih besar dari 0,05. Jadi jika demikian maka H0 yang diterima, ketika H0 yang diterima berarti H1-nya ditolak. Nah, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai ulangan matematika sebelum les dan sesudah les. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk melakukan analisis data dengan uji pair sampel t-test. Oke, baiklah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.